Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan muda warga Kopo Bandung ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan Mekar Mukti Garut dalam kondisi terluka. Enam terpidana kasus kematian Vina Eki Rabu lalu mengajukan pendaftaran peninjauan kembali kasusnya melalui Pengadilan Negeri Cirebon. Layanan jaringan internet kantor pos terganggu, ribuan warga penerima bansos beras antre berjam-jam. Kita ke informasi pertama, seorang perempuan muda dengan kondisi luka-luka ditemukan tergeletak di pinggir jalan Kecamatan Mekar Mukti Garut. Diduga perempuan yang mengaku warga Kopo Bandung itu adalah korban kejahatan jalanan. Penny. Rabu pagi warga Kecamatan Mekar Mukti Garut digegerkan dengan ditemukannya seorang perempuan muda yang tergeletak di rerumputan di pinggir jalan raya dengan beberapa luka di tubuh. Korban sempat mendapatkan pertolongan dan pemeriksaan sebelum akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk Garut. Polres Garut membenarkan penemuan wanita muda tersebut. Namun hingga berita ini dibuat, belum bisa disimpulkan apakah perempuan tersebut korban kekerasan atau korban perampokan. Belum banyak keterangan yang bisa didapat karena kondisi korban masih sangat lemah. Memang sudah ada yang melaporkan dari Polsek ke kita di Sarjit Polres Garut bahwa ada korban di Kecamatan Mekar Mukti yang tergeletak di pinggir jalan, tapi itu korban tidak meninggal ya. Secara kasat mata ada terdapat luka juga, Dan? Ada? Ya, di perut ada terdapat luka. Sudah dibawa ke rumah sakit dan kita tim di lapangan sedang melaksanakan penyelidikan. Memang sudah ada beberapa paket keterangan yang kita dapatkan dari kejadian tersebut. Saat ditemukan, perempuan tersebut mengenakan baju putih dan celana hitam dan terdapat bercak darah di pakaian korban. Korban mengaku bernama Feni Septiani, warga Kopo Bandung. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Berita lainnya, setelah Saka Tatal, 6 terpidana kasus Vina lainnya juga mengajukan peninjauan kembali melalui Pengadilan Negeri Cirebon Rabu lalu. Kuasa hukum menjanjikan novum disertai puluhan saksi untuk mencoba membuktikan ke-6 terpidana yang divonis seumur hidup dalam kasus 8 tahun lalu tersebut tidak bersalah. Puluhan kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina dan Eki Rabu lalu mendatangi Pengadilan Negeri Cirebon untuk bersama-sama mengajukan peninjauan kembali atas terpidana kasus Vina, yaitu Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya dan Supriyanto yang divonis seumur hidup dalam kasus tewasnya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Berkas memori PK diserahkan kuasa hukum untuk mendaftarkan peninjauan kembali. Kuasa hukum mengaku telah menyiapkan sejumlah novum, 50 orang saksi serta ke-6 terpidana pada persidangan untuk mencoba membuktikan peristiwa kematian Vina dan Eki bukanlah pembunuhan berencana sehingga tidak ada keterlibatan dari para terpidana. Semua peristiwa ini adalah dimulai dari ceritanya Aib dan Dede. Dengan Dede merubah cerita dan dicabutnya juga keterangan Liga Akbar, tentu ini akan merubah cerita. Dan mereka ini belum pernah dihadirkan di persidangan, makanya kami jadikan novum ini yang utama. Yang terbaru adalah tentang percakapannya Vina dengan Mega dan Widi. Ya, kami mendapatkan ekstraksi dari handphonenya Vina yang menguatkan peristiwa terakhir Vina itu masih bercakap dengan Widi itu pukul 22:14. Dan kami hadirkan juga saksi fakta yang melihat adanya dugaan ya bahwa peristiwa itu bukan pembunuhan tetapi kecelakaan. Hadirnya saksi musafir yang sedang duduk makan pada malam kejadian melihat persis apa yang terjadi. Salah satu saksi fakta yang akan dihadirkan di sidang PK mengaku menyaksikan peristiwa kecelakaan tunggal sejoli Vina dan Eki yang berboncengan sepeda motor, kemudian menabrak trotoar dan tiang listrik. Dari jauh itu dia oleng kenceng sambil teriak-teriak kayak orang gembira, gitu senang.
terus standing. Oh, standing. Oh, Iya. tempat standing itu. Standing. Sebelumnya nabrak apa, Pak? Tiang listrik apa trotoar itu? Yang saya lihat mah tabrak trotoar, terus mental orangnya kena tiang listrik. Sempat terseret nggak kendaraan Nggak ada. motor atau Nggak ada. Nggak ada. Ditutup lumpuh dua-duanya. Artinya motor tuh tidak terpelanting motor, Pak? Nggak ada. Keluarga ke-6 terpidana kasus kematian Vina Eki yang mendampingi kuasa hukum mendaftarkan peninjauan kembali mengaku berharap kebenaran bisa terungkap dan anak mereka bisa dibebaskan jika benar-benar tidak bersalah. Ya, saya menyampaikan kepada anak-anak kami, adik-adik kami, kalian yang tenang, semangat, dan jangan menyerah. Kalau memang kalian gak bersalah, insya Allah akan ada jalannya. Di pengadilan juga muncul ayah Aep, saksi kunci yang membuat 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu dijebloskan ke dalam penjara dengan dakwaan pembunuhan dan pemerkosaan. Ayah Aep meminta maaf kepada keluarga ke-6 terpidana yang mengajukan PK. Dan saya sini untuk mengantarkan saksi dan mohon maaf sama keluarga terpidana. Sekali lagi saya mohon maaf sama keluarga terpidana dari keluarga AF. Jangan mohon maaf atas kesalahan, mungkin atas kesalahan anak saya ataupun istilah bagi pribadi saya, pokoknya saya minta maaf. Hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui oleh keluarga. Aep menghilang setelah kasus kematian Vina dan Eki kembali mencuat dan Dede yang menjadi saksi kasus ini bersama Aep menarik kesaksiannya. Marole Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Ribuan warga dari berbagai elemen termasuk Pondok Pesantren Sepriangan Timur turun ke jalan untuk kembali menyuarakan pembebasan dan kemerdekaan Palestina. Mereka juga mendukung pimpinan Hamas yang baru untuk memperjuangkan Palestina merdeka. Hampir setahun Israel melancarkan agresi dan pembantaian terhadap rakyat Palestina, bahkan juga membunuh pimpinan Hamas yang menjadi juru damai dalam perundingan gencatan senjata dengan Israel. Hal ini membuat ribuan warga Sepriangan Timur kembali menyerukan pembelaan bangsa Indonesia terhadap bangsa Palestina. Mereka turun ke jalan di Pangandaran membawa berbagai atribut termasuk bendera Palestina. Mereka menyuarakan kemerdekaan Palestina dan mengutuk serangan tentara Israel yang berulang kali membom target-target sipil seperti sekolah, tenda pengungsian hingga rumah ibadah di wilayah Gaza Palestina dan wilayah pendudukan seperti Hebron dan tepi barat yang menewaskan puluhan ribu jiwa, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Massa juga berharap pimpinan Hamas yang baru bisa memperjuangkan Palestina hingga mendapatkan kemerdekaan dan mewaspadai upaya adu domba sesama umat Islam. Israel sudah tidak bisa lagi dipercaya untuk merealisasikan semua perjanjian dan resolusi-resolusi internasional sudah disepakati. Karena itulah mereka bersepakat untuk memilih Yahya Sinwar. Ini artinya bahwa mereka memilih jalan perang sampai terakhir. Sampai kalau memang ada yang ingin bernegosiasi, menurut mereka silakan temui di terowongan. Dan tidak ada tempat yang aman bagi mereka kecuali Gaza. Nah, ke depan memang masih harus dijaga kondusivitas karena Israel menginginkan agar Sunni Syiah dipecah belah. Padahal disolatkannya Ismail Haniyah oleh jutaan manusia, bahkan hampir 1 miliar manusia, baik oleh Sunni maupun Syi'i, ini sebetulnya sebagai bentuk agar kita jangan dijadikan domba yang diadu oleh mereka terus-menerus dan kita juga berakal sehat menghadapi situasi ini. Perbedaan Sunni sama Syiah tentu dan ideologi yang tidak bisa dipisahkan, tetapi jangan sampai ini menjadi bulan-bulanan barat yang membuat dunia Islam selalu diadu domba dan dikacaukan. Selain diwarnai dengan konvoi kendaraan, aksi bela Palestina juga dilakukan dengan orasi sejumlah tokoh serta pembentangan bendera Palestina raksasa oleh para peserta. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran.